Episode 2. Perjalanan. Jarak antara SMP dan rumah Noe hanya 3 kilometer. Sekolah Noe dekat sekali dengan laut. Hanya jalan 100 meter ke arah utara, bisa melihat laut dengan jelas. Dari sekolah saja, aroma laut yang menenangkan sudah terasa. Jam 10 pagi sampai jam 3 sore adalah jam yang paling enak menikmati es kelapa muda depan sekolah. Panasnya luar biasa, hingga kulit menjadi belang semua. Jangan tanya soal perawatan, kota ini saja belum memiliki mall. Bahkan walau hanya satu lantai. Enak kali ya kalau ada mall di tempat ini. Setidaknya bisa ngadem sambil cuci mata. Melihat barang-barang kesukaan tanpa harus dibeli. Setidaknya tahu bentuk barang itu ternyata seperti itu. Rumah Noe berada di bukit belakang sekolahnya. Sekali-kali, tapi cukup sering, Noe berjalan kaki menuju dan pulang sekolah. Lagian, di kota kecil ini tidak ada arah angkot yang menaiki bukit belakang sekolahnya. Noe selalu merasa perjalanan datang ke sekolah tidak semenyenangkan perjalanan pulang ke sekolah. Karena sekolah adalah medan perang bagi Noe, menghabiskan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempelajari hal-hal abstrak menurutnya. Dan ketika pulang, Noe tidak ingin membawa beban pikirannya itu. Lagian, perjalanan pulang itu menaiki bukit. Kalau beban pikiran itu dibawa, nanti malah mudah lelah dan lambat untuk sampai ke rumah. Selama pergi dan pulang sekolah, Noe bersama tetangganya yang kebetulan satu sekolah dengannya. Iya, kebetulan. Tiba-tiba saja mereka datang dari luar kota dan membeli sekolah dekat rumah, dan kebetulannya lagi rumahnya hanya 10 meter dari rumahku. Jadi, walau berbeda kelas, kami saling tahu satu sama lain. Walau tak mengenal nama, hal itu terjadi hampir 2 bulan, dan karena suatu kejadian, kami jadi saling mengenal nama. Rian, Rifka, adik kakak, cowok cewek. Anehnya mereka tidak kembar, mereka hanya berbeda 11 bulan 10 hari. Kakaknya si Rian dan adiknya si Rifka. Mereka lahir di tahun yang sama. Jadi, walaupun ku tak menjelaskan bulan berapa mereka lahir, kamu pasti sudah tahu jawabannya. Anehnya, Rian lebih pendek dari adiknya, Rifka. Katanya sih, anak perempuan itu tingginya hanya di awal-awal. Mereka akan kalah tinggi ketika sudah saat kuliah. Apakah berlaku juga dengan mereka? Entahlah. Biarlah waktu yang menjawab. Kamu kenapa sih? Setiap pulang sekolah ataupun datang ke sekolah, jalanmu lambat sekali, tanya Rian kepada Noe. Noe, kamu dengar nggak sih? Rian bertanya lagi. Saat itu headset adalah barang mewah, jadi peralatan seperti itu tidak ada di sini. Iya dengar. Ada apa sih? Jawab Noe. Kamu kenapa sih? Lambat banget jalannya. Buruan, sebelum matahari melarikan diri dari perangkap awan, kesal Rian sambil bersedia untuk mempercepat langkahnya. Kamu pernah perhatikan aku kan? Tanya Noe. Lah, hubungannya apa? Gak jelas banget. Kemarin aku menabrak pohon yang diam. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Aku baru sadar ketika orang-orang mulai tertawa. Padahal pohon itu ada di depanku. Untungnya, aku jalan dengan lambat, jadi tidak cedera parah, jawab Noe. Oh, jadi karena trauma kejadian 3 bulan lalu ya? Hahaha, aku juga melihatmu. Aneh saja, pohon sebesar itu tidak diperhatikan. Entah kenapa, waktu itu aku tidak melihat ke depan. Peristiwa di samping, kanan dan kiri sangat menyenangkan. Saat itu, kalian hanya melihat aku tertabrak kan? Tapi, aku melihat seorang paman yang lagi memasang atap. Melihat daun yang sudah menguning, melihat awan yang kemerahan, dan melihat kapal yang sedikit lagi berlabuh. Lah, itu kan udah biasa, dengan nada kasrian. Aku penasaran sampai kapan peristiwa ini akan terjadi, makanya aku berjalan lambat menikmati setiap kejadian ini. Soal menabrak pohon itu, aku hanya penasaran apakah kalian akan melihatku atau mengabaikanku. Ternyata kalian memilih menertawakanku, bahkan di luar pilihan yang sudah aku sediakan, jawab Noe. Suasana menjadi hening beberapa saat, dan Noe pun masih melihat sekeliling. Jalannya memang maju,
tapi kepala dan matanya ke kanan dan ke kiri, sekali-kali ke atas. Anehnya, Rian malah menjadi alarm peringatan bagi Noe. Ketika ada sesuatu di depannya, dia akan berkata, "Awas, di depan ada anjing, siap-siap untuk lari," atau peringatan lain yang sepele. Katanya, menikmati perjalanan adalah hal yang menyenangkan. Tapi, kenapa Rian tidak menikmatinya? Oh, atau karena Rifka tidak ada. Saat itu Rifka lagi kena sarampa, penyakit kulit merah. Ketika terkena matahari akan terasa pedih dan rasanya sangat gatal. Bahkan ketika telah sembuh saja, orang-orang dapat melihat bekas lukanya, noda di kulit berwarna hitam. Mereka yang tidak mau menikmati lingkungan sekitar, atau karena aku yang terlalu egois dan tidak melihat orang-orang yang berada di dekatku, Noe berkata dalam hati. Noe beruntung memiliki tambahan teman, walaupun hanya 2 sih, dan katanya tapi kebetulan itulah yang membuat perjalanan pergi dan pulang Noe ke sekolah menjadi lebih berwarna. Coba tebak, di mana posisi Noe saat berjalan? Posisinya di sebelah kanan belakang Rian, jaraknya hanya 1-3 meter.